Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua pasti sudah tahu ini adalah program Dibacain Berita yang akan hadir selalu di ruang tayang pemirsa di mancanegara. Bung kameramen, silahkan dibuka beritanya. Ya, Bu Alfian, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di bulan puasa ini. Mudah-mudahan Bu Alfian senantiasa sehat ya Bu Alfian, dan penonton Bu Alfian juga yang puasa dilancarkan. Amin. Juga nanti akan ada program baru Bu Alfian dengan 2 muridnya ya. Jangan lagi netizen menuduh itu Bung Kameramen. Bung Kameramen akan selalu berada di belakang kamera. Bu Alfian, kita mendapatkan kabar, sebetulnya ini udah berita yang beberapa hari yang lalu, tapi kok saya melihat ini nuansanya nuansa nepotisme Bu Alfian. Prabowo sebut AHY dan Gibran berpotensi bersaing dalam Pilpres di masa depan. Nah Bu Alfian, sebelum saya banyak tanya, di sesi awal ini apa yang ingin Bu Alfian respon dari pernyataan Pak Prabowo ini Bu Alfian? Kata kuncinya adalah sebelumnya Prabowo bilang, keduanya memiliki masa muda dan memiliki kesempatan menjadi presiden. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing dua orang ini. Respon awalnya, silakan Bu Alfian. Emangnya negara punya elu doang, ya? Kita ingin katakan bahwa negara ini adalah milik seluruh warga negara Indonesia. Ini bukan kerajaan. Jadi kalau saya nanti akan bilang pada para pemirsa, Bung Kameramen juga bisa maju jadi presiden. Nggak boleh dianggap itu keliru. Yang jelas buat kita, pemerintahan ini belum 200 hari, ayo kerja dulu deh. Nggak usah ngomong-ngomong anak-anak warisan, pewaris. Ini masih baru mau mulai aja udah ngomong warisan, udah ngomong kelanjutan. Jadi konyol ya. Saya pikir Gibran AHY itu adalah manusia Indonesia yang dia berhak untuk jadi presiden hatta tidak jadi apa-apa. Jadi artinya saya ingin katakan bahwa Pak Anies Rashid Baswedan juga berhak jadi presiden. F. Saifullah Fatah juga berhak jadi presiden. Refli Harun berhak jadi presiden. Jadi ingin saya katakan, jangan ada pengkondisian dan penggiringan bahwa nanti Gibran dan AHY akan bertarung. Tidak, siapapun bisa maju selama dia adalah warga negara Indonesia yang asli. Untuk itu diperlukan kembalinya ke Undang-Undang Dasar kita yang asli. Yang kedua, bahwa kita ingin katakan bahwa Gibran, no way, AHY perlu reparasi. Itu pendapat awal. Di sesi tengah ini yang ingin saya tanyakan adalah, mungkinkah ini titipan bapak-bapak mereka yang sekarang mengelola atau menjadi pembina atau menjadi pengawas di Danantara, Bung Alfian? Kan dua-duanya juga menjadi pengawas atau pembina kan di Danantara, SBY dan Jokowi, Gibran dan AHY. Nah ini menarik yang Bu Alfian sampaikan tentang bagi warisan. Nah Bu Alfian, di sesi tengah ini kayak nggak ada orang lain aja gitu Bu Alfian. Kita dipaksa untuk memilih, atau mungkin ini juga bekal ya, atau modal awal lah bagi AHY dan Gibran, bahwa wajahnya, namanya sudah sering disebut Pak Prabowo. Mungkin kita juga perlu mengambil ide Pak Prabowo Bu Alfian, bahwa bisa diduga kan dua orang ini disiapkan oleh Pak Prabowo gitu Bu Alfian. Ini apa yang Bung Alfian ingin ingatkan kepada umat Islam? Jangan lengah, mereka sudah mulai mempersiapkan loh. Gimana Bung Alfian? Saya ingin awal dulu dengan kalimat apa yang disebutkan di awal tadi. Gibran, AHY hanya dua pilihan yang katanya akan bersaing. Itu sama dengan pilihan yang sempit, pilihan yang sedikit, pilihan yang sulit, pilihan yang pahit. Kita kagak acik dengan yang begituan. Nah bagaimana pendapat saya? Kelihatannya ini harus dibaca dengan spektrum yang lebih luas. Danantara menyisakan banyak pertanyaan. Danantara dibentuk tanpa kekuatan legal law yang memadai. Dia tidak ada undang-undang yang mendasari sehingga dia muncul seperti anak liar, seperti sebuah program haram yang muncul dengan pengelolaan negara, dengan pengelolaan uang yang jumlahnya 14.000 sampai 15.000 triliun. Ini sangat dilematis. Apalagi di sana ada orang yang bernama Jokowi yang diduga kuat orang yang punya potensi sebagai rampok uang karena dia oleh CCRP dia sudah dijadikan bintang korupsi nomor sekian di dunia, ya minimal jadi perhatian. Dan Danantara punya dua penasehat atau orang penting yang bernama Jokowi dan SBY, dan kemudian disebut-sebut Gibran dan AHY akan menjadi kompetitor. Saya nyatakan mereka berdua boleh saja tidak ikutan, karena yang lain boleh juga ikut tanpa mereka berdua. Iya, betul. Saya ingin katakan
Sekali lagi, pilihan sempit, pilihan sedikit, pilihan sulit, pilihan pahit, ya pilihan yang menunjukkan bahwa kita seolah-olah tidak punya orang. Saya nyatakan seluruh pemuda-pemuda Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Kalimantan Utara sampai selatan Jawa, yaitu Cilacap dan sekitarnya, ayo kita siapkan diri. Negeri ini sedang membutuhkan barisan pemuda-pemuda yang siap dengan jiwa patriotik, yang berkeyakinan Tuhan Yang Maha Esa, agar menjaga negara kita dengan jiwa-jiwa kenegarawanan. Begitu pendapat tengahan Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, kalau kita melihat dua nama AHY dan Gibran, kalau Gibran dipaksakan jadi ya kita akhirnya kembali ke zaman Jokowi lagi, Bung Alfian. Kemudian kalau AHY, ya kita balik lagi ke zaman sekarang ini, era Prabowo ini atau era SBY waktu itu. Kenapa? Karena saya melihat isu koalisi permanen ini mereka ingin membuat saling jaga gitu, Pak Alfian. Saling jaga Hambalang, food estate, IKN. Nah itu saya nauzubillah ya. Maksud saya masa sih kita dipaksa punya calon pemimpin yang itu lagi. Masa setiap 5 tahun kita nyesel lagi. Jadi mungkin Bu Alfian, pendidikan politik, political question yang disampaikan oleh Pak EF, dan Bu Alfian yang versi Islam ya, pendidikan Islam. Bagaimana Bu Alfian akhirnya masyarakat ini tersadarkan Bu Alfian bahwa politik ini kita bukan hanya sekadar melihat gemoy-gemoyan, bukan kita hanya sekadar melihat oh anak presiden dia pasti benar. Nanti kita ya ujungnya nyesel-nyesel terus. Untuk closingnya pesan Bu Alfian, karena kita masih ada Pak Anies Bu Alfian yang masih bisa kita harapkan lah ya. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Ya, closingnya menarik dan statement terakhir dari Bung Kameramen akan saya ambil. Koalisi permanen jangan menjadi kunci permanen. Nggak boleh jadi kunci. Yang kedua, penyadaran politik. Ini harus dilakukan seluas-luasnya, sebebas-bebasnya, selebar-lebarnya, sedalam-dalamnya, semantap-mantapnya. Agar masyarakat juga mempunyai pengetahuan bahwa mereka punya hak politik dan juga punya kewajiban politik. Nah yang terakhir, yang ketiga, kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari terus optimis. Karena sikap optimis merupakan sikap orang-orang yang beriman dan mereka melihat persoalan dengan harapan yang positif, yang tentunya kita tidak boleh lengah atas permainan-permainan para konspirator dan permainan-permainan orang yang merupakan antek-antek Zionis dan antek-antek komunis. Siapa mereka? Yang akan bertarung adalah orang-orang yang mengerti bahwa negara ini harus diurus oleh orang yang mandiri, yang berdikari, dan memiliki keberanian mengatakan tidak kepada kepentingan Zionis dan tidak kepada kepentingan komunis. Dan dia ingin tetap berkesesuaian dengan undang-undang yang berlaku, 5 sila Pancasila, dan pedoman dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadis-hadis Rasulullah sebagai manusia teladan mulia yang sempurna menurut keterangan Allah. Sedemikian dibacain berita, kita jumpa dengan berita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.